itu menyerupai sudah mengikuti aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh agama yang sebelumnya tersebut. Itu jadi apa namanya untuk bulan Rajab ini tadi ada tentang bulan Rajab ya. Bulan Rajab memang bulan yang sangat istimewa gitu ya. Setelahnya bulan Ramadan banyak fadilah bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini jadinya bulan Ramadan sampai salah menyebutkan adanya apa ada peristiwa di dalam bulan Rajab ini di mana bulan Rajab ini Rasulullah SAW dalam peristiwa apa? Ada yang tahu? Bulan Rajab ini? Mi'raj ya. Ada peristiwa apa? Teman-teman. Nama pada mute. Bulan Rajab ini ada peristiwa apa? Masih. Yuk lanjut. Rame Rob. Gimana sih? Iya kan tar. Iya dalam bulan Rajab ini artinya apa namanya untuk mengingat gitu. Ingat enggak gitu. Giliran Natal gitu ya. Hampir ya giliran apa Desember Natalan terus apa lagi Valentine ya kan ya. Giliran Valentine Natalnya dong. Giliran peristiwa gitu kan kita malah tidak tahu gitu loh. Sedangkan kadang-kadang kata menurut Syafi'i itu kan di dalamnya bahwasanya wabala genahu kana yuqal inna ajustajab khamsilayalin lailatul jumu'ah wa lailatul adha wa lailatul fitri wa lailatul rajab wa lailatul mis Sya'ban salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penghalang adalah di salah satunya di bulan Rajab karena ini mendadak jadi nanti kita peristiwa tentang Isra secara detail gitu loh. Nah karena ini sebagian dari keistimewaan daripada Rajab itu di antaranya gitu kan. Maka bahkan di dalam bulan Rajab ini kita disunahkan ya puasa gitu kan. Untuk puasa Rajab ya banyak peristiwa bahkan ada keistimewanya dalam hadis sendiri ya tentang puasa Rajab itu ya. Betul gitu. Jadi itu hitungannya satu hari puasa seberapa tahun puasa kalau nggak salah ya dalam hadis itu ya Ustaz. Jadi banyak istilah di dalam Rajab ini. Nanti kita akan bahas apa namanya detail tentang peristiwa yang terjadi. Tapi yang jelas untuk bulan Rajab itu di antaranya ya nanti apa namanya terkabulnya doa, kemudian juga kita apa namanya di dalam apa bulan Rajab ini gitu ya dengan orang yang selalu membaca istighfar, baca sholawat gitu ya, kemudian berzikir dan bertasbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya tersebut itu. Nah, seperti yang kemarin kita cerita di dalam subhat ya yang menjelaskan tentang surat Al-Fatihah itu ya. Tidak ada kesuksesan yang lebih baik di dalam kehidupan ini kecuali diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maka di dalam Rajab ini kita amankan dengan baik gitu ya untuk banyak berzikir, bersolawat, bertasbih gitu maka contoh misalkan dengan apa namanya membaca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa hasil sidana. Nah di situ kan ada kalimat nanti apa namanya tentang tasbihnya, tentang tahmidnya, tentang takbirnya gitu. Nah kita berbanyak bulan ini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada semua di bulan Rajab ini. Gitu. Ini sudah tanggal berapa ya? Sendiri memang kurang begitu. Ada yang udah tahu ya puasanya itu kan ya. Niat sunnahnya sudah tahu. Lupa Ustaz.
Gimana? Coba. Teman-teman. Lupa Ustaz. Jujur Inka belum tahu. Belum. Itu haruslah itu ya. Jadi apa namanya di dalam bulan ini kita disunahkan salah satu apa namanya niatnya yaitu nawaitu samadin syahri rajab sunnatan lillahi ta'ala. Itu daripada niat untuk apa namanya puasa bulan sunnah bulan rajab. Maka di dalam ini ya dalam satu riwayat di dalam al-Bunyah gitu di dalam kitab al-Bunyah al-Haq al-Azwa Syekh Abdul Wazir al-Jailani pernah menyebutkan seperti ini min awwali syahri ila akhirih minallah azza wa jalla al-ataya ila ibad rahmatullah kemudian rahmatullah ila bihudud ila bukhlin wa bila jafa'in. Di situ disebutkan bahwasanya dari awal apa namanya awal hingga akhir bulan Rajab tersebut Allah Subhanahu wa taala itu memberikan anugerah kepada hamba-hambanya tersebut yaitu kasih sayang tentang siksaan. Kasih sayang siksaan, kedermawaan pikir, kebaikan tanpa asaran. Bisa bayangkan. Bahasanya cukup indah ini ya dari apa namanya di dalam. Coba bisa bahasanya juga Allah azza wa jalla memberikan tiga anugerah kepada hambanya yaitu kasih sayang tanpa siksaan. Coba kasih sayang tanpa siksaan. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan yang namanya cinta, kemudian yang namanya ini rasa sayang itu kan tidak terlepas yang namanya ujian maupun apa namanya sesuatu yang menjadi rintangan. Tetapi di bulan Ramadan ini ya hambanya yang sering bertasbih, berpir, kemudian tahmid dan bersolawat gitu ya. Kemudian juga berpuasa di dalam ini Allah mudah-mudahan akan meringankan daripada apa siksaannya tersebut gitu loh. Karena yang namanya kehidupan orang yang disayang itu belum bahwasanya dia akan terlepas dari namanya cobaan ujian. Tapi mudah-mudahan itu akan dikurangi. Kemudian apa? Dermawan titik yang maksud kayak ini. Orang ketika bersodako, ketika orang-orang itu melakukan misalkan amal bantuan itu di dalam hatinya belum tentu seikhlas. Itu yang dimaksud. Nah, ini yang susah. Yang susah adalah ketika kita beramal soleh, membantu bersodako, tapi di dalam hati kita benar-benar Allah itu sangat susah. Itu yang sangat susah. Tapi di bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan ketika oleh hamba-hambanya tersebut rasa dermawan tersebut itu benar-benar adanya sifat. Artinya apa? Ketika kita memberikan 10.000 gitu ya. Di dalam hatinya tidak ada merasa rugi atau sama sekali. Gitu. Jadi apalagi misalkan jumlah yang besar tersebut itu. Maka kedermawan yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah itu mudah-mudahan sifat yang ada di dalam hatinya tersebut pikir, kutip, kasih tersebut ya dikurangi oleh Allah. Gitu. Penghapusan sih tidak ya. Kalau penghapus kalimatnya itu jadi tergantung kembali lagi kepada diri kita. Kemudian kebaikan asaran. Kayak gini. Orang ketika berbuat baik itu belum tentu menyakiti. Makanya kan di situ di dalam ayat itu kan awal di mana ketika kita beramal soleh, berinfak, bersedekah tanpa harus menyebut dan juga menyakiti. Itu. Nah, itu salah namanya di antara faedahnya. Kemudian apa di dalam Ramadan ini? Mudah-mudahan kita juga bagi orang-orang yang tadi bisa disebutkan tersebut itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa namanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun.
Kemudian terkabulnya doa di bulan ini kita kesempatan gitu ya. Makanya dimulai dari besok juga kan insyaallah akan dimulai dengan yang namanya istighosa. Iya kan ya. Kenapa saya katakanlah mengijazahkan untuk istighosa besok ya Kang Jari. Jadi kita besok akan memulai yang namanya istighosa gitu ya. Baca sholawat secara bergantian gitu. Karena di bulan ini adalah salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit kepada hambanya yang mau bertakwa kepada Allah gitu ya, yang mendekatkan diri kepada Allah, bersolawat, tasbih, tahmid, maka akan dibuka langit gitu ya, yang mudah-mudahan insyaallah kita akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Amin. Ya, makanya dimulai besok namanya ini. Di bulan ini juga gitu ya. Banyak pahala yang dilibatkan dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka jangan kita jangan ini ya. Ya paling tidak kita kegiatan mengaji gitu ikuti karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan pahala dilipat gandakan gitu. Dan langsung dicatat gitu itu di antara faedah dengan bulan tersebut. Maka jangan ya silakan. Aku mau izin dulu Ustaz Miftah. Jadi kan memang pas awal mualaf itu kan aku dianjurkan karena kan gini puasa Ramadan itu kan wajib puasa Rajab dan Sya'ban itu sunnah kan. Nah jadi memang pas waktu awal mualaf di 2017 itu aku dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah contohnya Senin Kamis Yaumil Bid Rajab dan Sya'ban itu untuk melatih puasa di puasa wajib yaitu puasa Ramadan. Nah tetapi aku sering menjalankan dari awal mualaf di puasa Rajab itu aku minim 10 hari itu paling minim dan paling ininya yang dianjurkan itu berapa puasa Rajab dan Sya'ban itu karena aku waktu kan hanya itu makanya terbiasa sampai sekarang makanya terbiasa tuh ya paling 10 hari itu karena kan gitu aku udah dari awal itu paling itu ya 10 hari gitu. Tapi yang dianjurkan tuh berapa saya Nggak tahu nih. Salah. Kang Hadi. Ayo Kang Hadi berbagi. Enggak. Mau pulang. Ya, turun dulu anak ya. Iya. Sahabat semua. Ya, maaf. Waalaikumsalam. Amin. Iya. Gitu. Sama ini Ustaz tambahan boleh nggak sih? Enggak apa-apa. Kita karena aku sukanya kan kalau ada Ustaz atau Buya atau aku memang aku tuh orang itu suka bertanya gitu. Jadi dari ketidaktahuan saya jadi tahu gitu. Nah, itu kan masalah mungkin ada anjuran dari hadis. Tapi kan aku sendiri kan bukan menghafal hadis ataupun bukan pesantren. Nah, gimana memang jalanin itu kayak gitu awal mualaf. Itu aku sering bukan sering yang memang aku selalu melaksanakan puasa sunnah seperti Kamis Bid Rajab Sya'ban dan sebagainya. Dan cuman kalau di Rajab dan Sya'ban itu hari memang dari awal memang dianjurkan untuk melatih di puasa wajib jadi udah enggak kaget gitu. Nah, yang kedua adalah mengenai kunut Ustaz Miftah. Jadi memang kan ada orang yang ada orang yang memang mengisi secara garis besarnya itu dia mungkin Imam Syafi'i. Nah tapi menurut pandangan mereka adalah kunut itu hukumnya sunnah. Tapi kan kalau menurut saya kan memang sunnah, tapi kan dia masuknya ke sunnah mungkin ya. Dimana dengar juga bahwasanya itu digantikan oleh dengan sujud sahwi ya kalau nggak salah ya. Iya betul.